Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Naspatiha SPDI selaku Guru Agama Islam di SMK Negeri 1 Banyumas. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas PSIS Kasal Agama Islam, yaitu tentang bab 5 yang menjelaskan materi mengenai meneladani peran ulama penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Selva Kuratu Aini dari prosesi 6 10 pemasaran 1. Teman-teman, pasti dari kita ada yang bertanya-tanya bagaimana masuknya agama Islam ke Indonesia? Siapa sih yang membawa agama Islam ke Indonesia? Daerah mana di antara pulau-pulau di Nusantara yang merupakan daerah pertama masuknya Islam? Pasti pertanyaan seperti itu selalu memunculkan beragam pendapat dan jawaban dari para sejarawan. Islam dipercaya masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi melalui pantai barat Sumatera, tepatnya di Barus. Bukti yang mendukung hal ini adalah berita Cina dari zaman dinasti Tang yang menyebutkan bahwa pada 674 Masehi di pantai barat Sumatera terdapat perkampungan bernama Barus atau Fansur yang dihuni oleh orang-orang Arab yang memeluk Islam. Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur, yaitu perdagangan, pernikahan, dan pendidikan. 1. Perdagangan. Pedagang Muslim dari beberapa daerah seperti Gujarat, India, dan Timur Tengah membawa ajaran Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan maritim. Interaksi dagang ini memungkinkan penyebaran Islam secara bertahap kepada penduduk pribumi. Kedua, pernikahan. Para ulama sekitar abad ke-11 hingga ke-13 Masehi menikah dengan orang Indonesia seperti putra-putri raja. Ketiga, pendidikan. Para dai menyebarkan Islam melalui jalur pendidikan, salah satunya dengan mendirikan pesantren. Pesantren pertama di Indonesia adalah pesantren Sidogiri yang didirikan oleh Syed Sulaiman dan Kiai Aminullah pada tahun 1718. Akan tetapi, karena wilayah Nusantara sangat luas, posisi geografisnya terletak di persimpangan jalur perdagangan antara India, Cina, Arab, maka sulit memastikan wilayah mana yang pertama kali menerima ajaran Islam. Oleh karena itu, muncullah beberapa teori tentang masuknya agama Islam ke Indonesia yang diungkapkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara di buku Api Sejarah Jilid 1. Beberapa teori tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. 1. Teori Gujarat oleh Prof. Dr. Chesno Gurgrunj. Dari teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Setelah Gurgrunj yakin bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Wilayah Kerajaan Samudra Pasai adalah daerah pertama yang menerima ajaran Islam dari abad ke-13 Masehi. Kedua, teori Mekah oleh Prof. Dr. Buya Hamka. Buya Hamka memakai berita yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang sebagai acuan teori ini. Menurut Buya Hamka, Islam datang ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi, ditemukan permukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Disimpulkan, Islam masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Tetapi teman-teman, jika kita perhatikan, Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 Masehi atau 1275 Masehi. Artinya, bukan awal masuknya Islam, tetapi merupakan perkembangan dari agama Islam. Ketiga, teori Persia oleh Prof. Dr. Hussein Djajaningrat. Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat ini dari sistem pengeja bacaan Al-Quran terutama di Jawa Barat menggunakan ejaan Persia. Namun teman-teman, teori ini dilihat lemah karena tidak semua pengguna sistem baca di Persia penganut Syiah. Saat itu Baghdad, ibu kota kekhalufahan Bani Abbasiyah, mayoritasnya khalifahnya penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan adanya fakta mayoritas Muslim Jawa Barat bermazhab Syafi'i berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan pengikut Syiah. Keempat, teori Cina oleh Prof. Dr. Selamat Muljana. Menurutnya, Sultan Demak merupakan keturunan Cina, Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didirikan pada Kroning Kelenteng Sampokang. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa menurut kebudayaan Cina, penulis sejarah yang terkait penulisan nama tempat, orang yang bukan dari negara Cina juga ditulis menurut bahasa Cina. Sangat mungkin Raja Majapahit juga dicinakan dalam Kroning Kelenteng Sampokang, Semarang. Kelima, teori maritim oleh N.A. Baloch.
Walau di Mekah Madinah terjadi perang selama 10 tahun antara 1 sampai 11 Hijriah, tidak memutuskan jalur perdagangan laut antara jalur Timur Tengah, India, Cina yang sudah menjadi tradisi sejak lama. Hubungan perdagangan semakin lancar pada masa Khulafaur Rasyidin 11 sampai 41 Hijriah. Banyak juga sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdakwah keluar Madinah, bahkan di luar Jazirah Arab. Menurutnya, hal ini terjadi karena umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Agama Islam dikenal sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya. Proses pengenalan ini selama abad ke-1 sampai abad ke-5 Hijriah. Pengembangan agama Islam mulai abad ke-6 Hijriah sampai pelosok Indonesia. Nah teman-teman, selanjutnya masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Contoh Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera Utara abad ke-13 Masehi. Islam di Indonesia semakin luas seiring dengan banyaknya raja Hindu yang memeluk agama Islam dan terbentuklah Kesultanan Islam di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu motif para raja memeluk agama Islam adalah untuk mempertahankan kekuasaannya karena rakyatnya sudah memeluk agama Islam terlebih dahulu. Adanya Kesultanan Islam di Indonesia tidak dilepas dari timbulnya politik di luar Indonesia. Periode Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Fatimiyah hingga Kesultanan Turki Utsmani diikuti dengan runtuhnya pengaruh Hindu-Buddha di India dan adanya kerajaan Mughal. Perkembangan Islam di Peking, Cina berpengaruh pada perkembangan masjid, pesantren baik di dalam atau di luar Pulau Jawa. Perkembangan mazhab Syafi'i dianut masyarakat Indonesia termasuk di Kesultanan Samudra Pasai dapat diketahui dari catatan Ibnu Battuta yang pernah berkunjung ke Kesultanan Samudra Pasai tahun 745 sampai 746. Dijelaskan bahwa di Gujarat perkembangan mazhab Syiah bersedangkan Kesultanan Samudra Pasai adalah bermazhab Syafi'i. Perbedaan ini dijadikan alasan oleh Buya Hamka untuk menolak teori Gujarat. Teman-teman, jika benar Islam berasal dari Gujarat seperti pendapat Snow Gurgrunch dan wilayah pertama agama Islam adalah Samudra Pasai, maka dipastikan bahwa Samudra Pasai bermazhab Syiah. Ibnu Battuta berpendapat Kesultanan Samudra Pasai bermazhab Syafi'i, bukan Syiah. Karena itu Buya Hamka yakin Islam dibawa saudagar langsung dari Mekah, bukan dari Gujarat. Sejarah Islam ditulis setelah kerajaan Majapahit mengalami kemunduran di abad ke-15 Masehi. Tidak dijelaskan sejak abad ke-7 Islam sudah mulai didakwahkan di Indonesia dan akhirnya Islam baru dianggap masuk dan dikenal oleh mayoritas Indonesia sejak abad ke-15 Masehi. Abad ke-15 Masehi merupakan perkembangan Islam di Indonesia, bukan masuknya Islam ke Indonesia yang terjadi waktu abad ke-7 Masehi. Tokoh-tokoh yang menyebarkan ajaran Islam di Indonesia banyak sekali, yaitu ada 1. Sultan Malik Al-Saleh 1267 sampai 1297 Masehi. Kedua, Sultan Ahmad 1326 sampai 1348 Masehi. Ketiga, Sultan Alauddin Riayat Shah 1538 sampai 1571 Masehi. Keempat, Wali Songo 1404 sampai 1546 Masehi. Kelima, Sultan Alauddin. Keenam, Datuk Tunggang Parangan. Dan yang ketujuh, Sultan Zainal Abidin. Nah, teman-temanku semua, Wali Songo merupakan 9 wali menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka adalah 1. Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan Sunan Gresik. Kedua, Raden Rahmat, Sunan Ampel. Ketiga, Maulana Magdum Ibrahim, Sunan Bonang. Yang keempat, Raden Paku, Sunan Giri. Yang kelima, Syarifauddin, Sunan Derajat. Keenam, Raden Mas Syahid, Sunan Kalijaga. Ketujuh, Ja'far Syadik, Sunan Kudus. Kedelapan, Raden Umar Syahid, Sunan Muria. Kesembilan, Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Mereka menggunakan saluran dakwah seperti kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, politik.
Saya akan menjelaskan bagaimana dakwah dari Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan salah satu wali berperan dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa, melanjutkan misi dakwah yang disampaikan sebelumnya dari Sunan Ampel. Nama asli dari Sunan Bonang adalah Raden Pagdum Ibrahim, lahir sekitar abad ke-14 Masehi, kurang lebih pada tahun 1525 Masehi, dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel dengan istrinya Dewi Chandrawati. Nama Sunan Bonang diberikan kepadanya karena salah satu media yang ia gunakan untuk berdakwah adalah dengan menggunakan alat musik tradisional yaitu gamelan, dan salah satu instrumen musiknya bernama bonang. Dan lama-kelamaan Raden Pagdum Ibrahim lebih dikenal dengan nama Sunan Bonang. Ia mempelajari ilmu agama dari pesantren Sunan Ampel ayahnya sendiri dan melanjutkan pendalaman ilmu agama Islam sampai keluar Pulau Jawa, bahkan sampai di Pasai yang pengajarannya berasal dari Timur Tengah maupun India. Selesai belajar ilmu agama di Pasai, Sunan Bonang kembali ke Jawa dan meneruskan jejak ayahandanya untuk menyebarkan ajaran Islam. Kemudian menjadi salah satu dari wali songo yang berdakwah di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti Rembang, Lasem, dan Tuban. Ia menyebarkan Islam dengan cara seperti yang ditempuh oleh ayahandanya, seperti cara Sunan Ampel menyebarkan Islam. Sunan Bonang menggunakan pendekatan budaya sebagai sarana dakwahnya. Tidak mengganti budaya yang telah berkembang di wilayah dakwahnya, tetapi menyerap budaya yang sudah ada, kemudian dipadukan dengan ajaran nilai-nilai Islam. Ia memanfaatkan salah satu alat musik tradisional yang ada di Jawa Timur, yaitu bonang, merupakan salah satu set instrumen dalam set gamelan Jawa. Sunan Bonang dianggap memiliki kreativitas dan daya seni yang luar biasa karena selain memainkan alat musik, dia juga berdakwah. Masyarakat di wilayah Tuban belum tertarik untuk masuk Islam, tetapi mereka terlebih dahulu tertarik dengan alat musik bonang. Ia menerima apapun dengan senang hati respon dari masyarakat kepadanya. Baginya, tertarik dengan alat musik bonang terlebih dahulu, setelah terbiasa mendengar akan lebih memudahkan kesempatannya untuk berdakwah karena metode dakwah dari Sunan Bonang berkaitan dengan alat musik bonang. Kelak masyarakat Tuban akan menerima ajaran Islam. Kreativitas permainan bonang yang dimainkan oleh Sunan Bonang dipadukan dengan kepandaiannya menyusun syair-syair yang ia masukkan ke ajaran dakwahnya untuk menanamkan nilai Islam. Caranya yang kreatif sehingga banyak masyarakat yang tertarik, apalagi syair yang disusun Sunan Bonang mengandung ajaran Islam yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Ia sering menyandungkan syair-syairnya di kerajaan Majapahit. Kemampuannya membawa syair diiringi gamelan dianggap sebagai sebuah karya seni dan sarana dakwah, sehingga semakin banyak masyarakat yang memeluk ajaran Islam. Syair dengan nilai sastra tentang kehidupan dan ajaran-ajaran Islam yang diciptakan oleh Sunan Bonang kemudian dikenal dengan nama suluk. Hingga saat ini suluk tersebut masih bisa dibaca dan dipahami sebagai referensi menjalankan dakwah ajaran Islam di era modern saat ini. Teman-teman, suluk tersebut berbentuk prosa atau puisi yang dilantunkan dengan alat musik bonang. Melalui suluk ini, Sunan Bonang terus menyampaikan kedalaman makna ajaran Islam kepada pengikutnya. Teman-teman, suluk tersebut berbentuk prosa atau puisi yang dilantunkan dengan alat musik bonang. Melalui suluk ini, Sunan Bonang terus menyampaikan kedalaman makna ajaran Islam kepada pengikutnya. Teman-teman, suluk artinya mengenal atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga syair tersebut tidak hanya memiliki keindahan, tetapi juga berisi ajaran mengenal kecintaan terhadap Sang Pencipta. Sunan Bonang sendiri menanamkan kepada masyarakat dan pengikutnya bahwa cinta kepada Sang Pencipta adalah cinta yang hakiki, mendalam, menyeluruh, sehingga apabila manusia telah mencintai Tuhannya, maka akan menemukan kedamaian hati yang sesungguhnya. Di antara suluk Sunan Bonang yang masih terkenal sampai saat ini adalah suluk Tombo Ati yang syairnya adalah sebagai berikut. Tombo ati, iku limo ing warnane, keping pisan maca Quran lan maknane, keping pindho salat wengi lekono, keping telu wong kang saleh kumpulono, keping papat kudu weteng ingkang luwe, keping 5 zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa nglakoni, insyaallah Gusti Allah nyembadani. Yang artinya, obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpulan dengan orang saleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya jika kita menjalani, moga-moga Gusti Allah mencukupi. Jadi teman-teman, peranan yang dilakukan Sunan Bonang berperan menyebaran agama Islam di Pulau Jawa dengan berbagai cara. Di antaranya, 1. Menggunakan seni budaya. Sunan Bonang menggunakan seni budaya untuk menarik simpati masyarakat. Ia menciptakan tembang-tembang Jawa seperti Kidung Bonang dan menyisipkan ajaran Islam di dalamnya. Sunan Bonang juga menciptakan alat musik bonang yang dimainkan sambil menyanyikan tembang.
Kedua, ada menampilkan wayang. Sunan Bonang mahir memainkan wayang kulit dan menambahkan ricikan seperti kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampogan. Ketiga, menulis karya sastra. Sunan Bonang menulis karya sastra bersajuk Suluk Wujil yang dianggap sebagai salah satu karya sastra terbesar di Nusantara. Keempat, mengajarkan seni musik. Sunan Bonang mengajarkan seni musik kepada penduduk sehingga mereka bisa memainkan bonang dan tembang-tembang ciptaannya. Demikianlah Sunan Bonang dikenal sebagai seorang wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, juga merupakan seniman. Tidak ada catatan bahwa Sunan Bonang pernah melakukan pemaksaan dalam penyebaran agama Islam. Sejarah justru mencatat kecemburuan tokoh masyarakat setempat merasa tersaingi oleh kehadiran Sunan Bonang yang berasal dari luar daerah, tapi justru diterima dengan baik oleh masyarakat. Tokoh yang menantang Sunan Bonang bernama Ki Buto Lucoya dan Nyai Plening, penganut kepercayaan Birawi-Birawi. Menantang Sunan Bonang dan menghasut masyarakat untuk melakukan perlawanan. Tetapi Sunan Bonang tidak memberikan perlawanan balik. Ia pindah ke daerah lain dan tetap menyampaikan ajaran Islam di daerahnya. Sunan Bonang tidak pernah memiliki pasukan dari pengikutnya untuk memerangi dan melakukan perlawanan kepada yang tidak mau masuk ke agama Islam. Justru kepandaiannya berbaur dengan masyarakat setempat, ia mampu menyatu dengan aspek-aspek kehidupan yang dimanfaatkan untuk menyiapkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Keteladanan Sunan Bonang dalam penyebaran ajaran Islam di Indonesia yang bisa kita ambil dan dipelajari adalah gigih dalam berjuang. Untuk meraih keberhasilan dalam penyebaran Islam di Indonesia harus dengan kegigihan dan tekad yang kuat. Sunan Bonang menunjukkan sikap bersemangat, pantang menyerah, gigih dalam memperjuangkan agama Islam. Dibutuhkan banyak pengorbanan dan perjuangan. Hambatan bukan untuk ditakuti, tapi diselesaikan dengan cara yang tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mengubahnya. Sesuai dengan firman Allah Quran Surat Ar-Ra'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradallahu wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada perlindungan bagi mereka selain Dia. Para ulama lebih mengutamakan kelancaran dakwahnya daripada kepentingan pribadi dan keluarganya. Kesenangan duniawi diabaikan demi keberhasilan dakwahnya. Tempat dakwah yang berupa lautan, hutan belantara, dan ancaman musuh tidak menyurutkan tekad perjuangan dakwah. Mereka optimis mampu melaksanakan tugas dakwah dengan baik. Kegigihan berjuang diikuti dengan sifat optimis dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua keberhasilan merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri dan kegagalan harus diatasi dengan tawakal kepadanya. Jadi kesimpulannya, Sunan Bonang salah seorang wali songo yang terkenal memiliki peran penting dalam penyebaran ajaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Dalam perjuangannya, Sunan Bonang tidak hanya menyebarkan Islam melalui dakwah lisan, tetapi juga melalui pendekatan budaya yang kental dengan tradisi lokal. Ia dikenal gigih dalam memperkenalkan ajaran Islam dengan cara yang ramah dan mudah diterima masyarakat, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan budaya dan kepercayaan lokal. Keteladanan utama yang dapat diambil dari perjuangan Sunan Bonang adalah ketekunan dan kesabarannya dalam menghadapi tantangan serta kemampuan untuk beradaptasi dengan budaya setempat tanpa mengorbankan nilai-nilai ajaran Islam. Keteguhan dalam penyebaran kebenaran meski menghadapi berbagai rintangan menjadi contoh bagi umat Islam untuk tetap gigih dalam menegakkan agama. Demikian penjelasan mengenai meneladani peran ulama penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia. Sekian dari saya, semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.